Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tapi orang pakai MU sih bola zaman zaman dari Cantona. zaman orang SD atau SMP. Ya itu kan SMP kan. Pas zaman Winning Eleven itu masih kena senang MU karena kelihatan itu gitu. Emang nggak tahu lagi sih. Oke guys, nanti ini sebagai pembukaan aja kita ngomongin MU karena kita akan ngebahas tentang Jurusan kuliah yang ada di Indonesia dan tips dan trik memilih jurusan kuliah. Jangan sampai salah pilih kayak milih MU. wah, waduh. Takutnya, kan saya nggak tahu bola. Tapi pas saya lihat di sosial media itu kayaknya banyak yang nggak suka sama MU. Iya, apa nama itunya? Nama fansnya? Apa tadi ngomong? Tadi apa ya? Apa cool people apa ya? Cool people. Kalau Arsenal apa? Arsenal. Gunners. Ada gak? Ininya nama Gunners. fansnya. Gunners. Gunners. Gunner. Soalnya kan orang fans Empoli. Ini Salernitana. Palermo. Dulu mah zaman itu Fiorentina. Ini Fiorentina ya. Karena warnanya ungu. Karena ada Batistuta ya pasti. Belum tahu Batistuta, saya tahunya pas ada Batistuta itu di Roma. Jadi kalau di Winning itu shootnya paling kenceng pasti gol. Jadi orang tahunya Batistuta atau itu. Fiorentina legend dulu. Ya, jadi jurusan kuliah gimana? Nah di Indonesia itu nggak ada jurusan kuliah yang jurusan itu ke arah bola. Makin tengah nahan. Xbox mah all around lah semua jurusan olahraga. Ya balik lagi. Kita akan membahas atau menceritakan atau memberikan tips dan trik memilih jurusan kuliah sesuai dengan bidang dan kemampuan Anda. Nah, Jadi silakan disimak sampai akhir karena ini isinya sangat bermanfaat, informatif, dan sangat luar biasa jika diterapkan dalam kehidupan Anda. Terutama buat lu Gen Z yang males banget kuliah. jadi bukan untuk milenial ya. Bukan untuk milenial. Milenial. S2 paling. Milenial S2 S3 kan bisa. Dia Jangan masih MBA milih. semua. Dia masih bimbang milih jurusan. Lu aneh sih tapi. Umur ya. Masih bingung milih jurusan S2 S3 lo eta kebangetan. Anda juga kan? Iya. Karena saya tidak linear. Jadi pusing harus ngulang jurusan. Aduh. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan menceritakan kisah atau latar belakang kita masing-masing karena jurusannya beda-beda. Yoi. Pertama dari saya dulu biar nggak patuh-tuduh. Jurusan waktu saya S1 adalah saya jurusannya desain. Alasannya menjauhi matematika. Itu yang pertama. Kenapa harus dijauhi matematika? Kan saya punya trauma tersendiri sama matematika. Saya sering dimarahin dan disiksa dulu gara-gara matematika. Tapi sekarang main Bitcoin ya. Jelas. Nah, kalau diterapkannya baik dan benar, justru matematika itu menyenangkan. Dan saya baru tahu itu saat umurnya saya udah tua. Ternyata Iya. matematika itu menyenangkan. Iya. Bukan? Bukan. Menyeramkan. Ada kakek-kakek tuh yang ngajarin matematik di TikTok. Ya, itu kan seru Legend. tuh. Bage, ramah, kita terus Ya, baik. kan kita udah pernah bahas kemarin kan, ketika kalau sains itu dianggap tidak menyenangkan, itu salah gurunya. Iya, guru saya itu salah semua dari SD, SMP, SMK itu. Salah pilih sekolah berarti. Iya sih. Ya buat bapak ibu guru yang zaman saya SMK, SMP dan SD, kalian tuh menyeramkan. Gitu. Terus hukumannya teh nggak masuk akal gitu. Enggak sih, bukan salah pilih sekolah, salah menteri pendidikannya. Waktu itu Zaman siapa? itu. 2000 Sudrajat Jiwandono bukan? Cuy. 2002 berarti zaman Megawati ya? Bala orang apa ngaran-ngaran menteri sih udah dititah. Harmoko, Hari Omongkoso. Aja seri orang karekamna halus, goyang di grafiknya. Dah. Itu yang pertama, karena saya menjauhi matematika dan kalau mau kuliah jurusan seni rupa dulu itu nggak ada yang swasta. Kan saya kuliahnya telat. Saya baru kuliah S1 itu umur 21 lah. Ke UPI udah nggak bisa, ke ITB udah nggak bisa, ke ISI udah nggak bisa. Oh, negeri nggak bisa gitu. Negeri nggak bisa. Unpasan ada? Unpas ada seni rupa gitu? Ada. Tahunya saya di kafe dulu. Ya, seni rupa. Tahunya di kafe.
Unpas. Ya, makanya wah nggak bisa. Yang mendekati seni rupa apa nih? Lalu saya baca-baca di Google, oh desain komunikasi visual, agak ke seni rupaan. Akhirnya milih desain. Setelah keliling-keliling nyari kampus swasta, ternyata harganya mahal. Yang paling murah adalah di kampus itu yang ada di Antapani. Akhirnya saya masuk situ Yang karena patung pensil itu ya? yang pensil itu. Patung pensil. Saya nggak akan promo PMB di sini nggak. Keren itu ada monumen pensil. Di mana dia bekerja sekarang? Di mana saya bekerja sekarang. Akhirnya saya pilih jurusan desain di situ. Dan yang lebih zongnya lagi adalah saat saya kuliah di situ. Itulah agak delay. Akhirnya saya milih jurusan itu karena seolah-olah saya mau masuk seni rupa. Tapi paling nggak itu sesuai minat ya? Nggak terlalu. Nggak terlalu berminat juga. Nggak terlalu sebenarnya. berminat karena sebelumnya dari seni rupa itu nggak bisa karena nggak ada kampus. Pengen masuk ke ISBI, Dulu ASTI, STSI. sebelum STSI dulu. ASTI, STSI, ISBI perubahannya. Sekarang ISBI ya? Sekarang ISBI. Dulu pengen banget masuk ke Karawitan. Gitu. Ya, maksudnya ke Karapitan. Akhirnya ke Karawitan, SMK saya di situ. Ya gitulah. Jadi akhirnya saya masuk ke DKV. Seperti yang saya bayangkan ternyata pas kuliah tidak. Gitu. Jadi itu jurusan S1 saya desain. Tapi karena sudah kagok nyemplung ya akhirnya dinikmati ya, dicoba berbaur lah. Lama-lama mungkin jadi suka tapi belum cinta. Itu S1. Itu S1. S2-nya diceritain nggak? S1 ceritain nggak? S2-nya saya magister manajemen. Kenapa saya kuliah itu? Karena terpaksa. Karena kalau misalnya mau jadi dosen kan harus S2. Sedangkan waktu itu saya nggak punya biaya untuk lanjut kuliah S2 sesuai jurusan atau linearitas. Dan di tempat saya kerja dulu ngasih beasiswa full 100% sampai lulus tanpa bayar apapun. Tapi manajemen. Tapi jurusannya manajemen. Akhirnya ngakalinnya gimana nih kalau misalkan saya kuliahnya manajemen? Karena kan tidak sesuai dengan keilmuan S1. Akhirnya mikir, oh saya udah bisa ngedesain, oh saya udah bisa bikin ilustrasi, gambar. Akhirnya ya udah saya pilih konsentrasinya pemasaran. Disambung-sambungin. Jadi asalnya biar bisa punya usaha, S2-nya belajar marketing, advertising dan pemasaran. Jadi S1-nya nggak minat-minat amat, S2-nya semakin Semakin ngaco. Makin dipaksakan. Cuman dia relate aja. Biar Ira nanti bisa jadi dosen sih sebetulnya. Tapi akhirnya kan karena administrasi berarti. Hanya masalah administrasi, tapi akhirnya kan karena saya tidak mungkin menghujat Tuhan dan keadaan, akhirnya dinikmati, belajar ya akhirnya ya sudahlah merasa ya udahlah saya harus dewasa anjing. Dewasa anjing. Jadi akhirnya mencoba menerima itu, belajar sebaik mungkin ya akhirnya jadi dosen yang baik lah. Insyaallah. Intinya poinnya gitu ya buat yang mau dengerin, kalau yang cita-citanya jadi dosen itu minimal harus S2. Minimal harus Apaan aja? Sekarang S3. Sekarang Sekarang harus S3. Oh gitu sekarang. Sekarang S3 nih. Bentar lagi mau Kalau yang kira-kiranya males kuliah jadi mending pindah kalau misalnya punya cita-cita jadi dosen. Iya. Mending gantilah cita-citanya gitu. Ganti. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Berarti gitu ya, banyak dosen yang pengen S3 teh karena biar melanjutkan jenjang Administratif ada berarti. yang itu, ada yang memang suka aja belajar. Ada lah tipe-tipe orang yang memang senang belajar, senang sekolah, senang kuliah. Wah, ini banyak ya. gitu. Ayo batuan orang kita nepi ka S3 kunaon sak kuliah wae. Resep we guys, resep. Anjir itu. Oh, si Mega kan lanjut S3 om. Ya dulu langsung ternyata lulus S2 langsung. Tapi si mana orang ngomongin orang gitu tuh. Nah, itu. Si Imut sama SCG Nawa ini dua kampus coy. Oh iya. Double Main degree. di dua kampus. Nah, Dalam waktu bersamaan. dalam waktu bersama. Dia ospeknya gimana? Di jujur eta urang teu ngarti eta. Kan Pokona ospek ya, Sat. dua kampus beres dua anak lulus lanjut ke S2. Dua jurusan S2 lagi. terus kemudian dia masuk PNS kan. Ke PNS selang beberapa tahun cenah kuliah dewe asik S3. Cek Ya, Gokil. goks banget itu. Nah karena kamu yang ngomong sekarang kamu kan. Kamu kan sekarang saya tadi udah. Apa pertanyaannya? Kenapa kuliah ngambil jurusan yang cerita sendiri lah maksud Ya. saya yang nge-spill. Ya kenapa ngambil kuliah jurusannya itu gitu ya. Nah, Sebutin dulu. Naon Jurusannya. Jurusannya saya jurusannya pendidikan fisika.
karena saya teh sangat cinta banget sama fisika. Anjing, Jangan. bukan. Gila. Cinta banget sama Goks. fisika. Waduh. Tesla banget lah. Jadi Tesla banget. itu tuh kan karena orang teh abis ke ini ya, ke siswa gap year Iya. ya. Jadi sudah lulus tapi nggak masuk kampus negeri. Terus akhirnya teh les lah, ikutan les di satu bimbel di Bandung. Oh enggak langsung lulus SMA masuk kuliah. Nggak. Ada gap dulu Ada gap setahun. dulu, setahun. Jadi ini Bareng sama teman saya yang sebelah kanan. Iya, Lain- pionir istilah gap year tuh ini berarti. Tapi itu mang lain eta itu mah lain apa Bimbel. bimbel. D1. D1 itu ya. D1 ITB, maaf saya salah. Iya ya, D1 ITB. Kalau ITB sebelah sana, kampus ini seberangnya. D1 ITB. Sekarang udah nggak ada kan di satu itu ya? Ada malah di satu. Memang nggak ada. Nah, orang selama ikutan tryout dan memilih jurusan dalam 1 tahun itu tidak pernah ada yang lolos Ke semua jurusan. ke semua jurusan. Pokoknya nyoba jurusan ini. Apa aja dulu Semua kampus. jurusan yang dicoba? Yang gagal. Dari karena orang tuh IPA-nya jadi teh masuk cobain biologi, cobain kimia yang berhubungan dengan ke ini aja lah pokoknya mah. Science. Sains saja pokoknya mah. Itu nggak pernah ada yang masuk gitu. Nah ternyata dikasih tahu, oh ini nih lihat passing grade-nya sama guru yang di sana tuh gitu. Nah chance-nya jadi tahu nih berapa persen. Nah ketika orang neangan gitu, ada satu jurusan itu jurusan fisika Di Uncen, Universitas Cendrawasih, Papua. Papua. Wah, Dan orang ketika nyobaan eta lolos. ke Papua. Tryout. Oh, tryout. Dan orang merasa, oh orang gurunya sih karena gurunya ke fisika gitu. Oh, karena ada tryout tadi. Tapi pada saat orang memilih jurusan yang sebenarnya, tuh wani sih sebenarnya mah Ke fisika tuh. ke fisika tuh gitu. Cuman di tahun kedua tuh nanya lah ke di rumah gitu, kamananya kuliah geus we jadi guru. Nah ketika nyobain tadi itu dia nanya-nanya ke yang lain, ternyata pangmurah. Nah itu alasan utamanya lah itu Jadi sebenarnya mah paling murah bukan ke kampus. fisika teh. Bukan, ya. cuman Oh. itu jurusannya kampus yang mau saya masukin itu di UPI Nah. gitu ya. Iya. UPI itu paling murah, biaya masuknya cuma 1,8, semesterannya itu cuma 450 gitu. Dan itu bisa lah gitu Agustin. Tapi chance apa yang besar ketika saya masuk ke sana? Nah, tetap dari semua passing grade yang ada cuman fisika. Fisika. Tapi kita tegaskan dulu di sini. Jadi di podcast ini tidak ada joke semacam UPI itu adalah Universitas Paralekip. Saya udah menahan dari tadi. Udah tahu. Gak ada joke semacam itu ya. Sudah Ikip. Udah kita deal-dealan dulu lah. Enggak lah, enggak yang tua-tua banget kayaknya enggak sih. Kenapa jadi kocak ya? Kayak misalnya Unpad, Universitas Padang. Universitas Padang. Kan orang Padang semua isinya. Oke, tadi ya. Iya kan karena- pendirinya juga awak Kusuma Sumantri. Katanya Kusuma Sumantri. Bener juga. Akhirnya mah ya ikutan tes. Sebenarnya pilihan pertama mah tetap ITB gitu. Jurusan? Jurusannya fisika juga. Aku emang fisika banget lah. Keduanya eta gitu. UPI dan akhirnya lolos. Tapi sebenarnya mah dua kampus yang lainnya juga lolos. Jadi pada saat tahun kedua tuh ikutan 3 kan. SPMB-nya boleh SPMB. Bukan itu dulu mah SPMB gitu. Bukan. SPMB. UMPTN. UMPTN. Enggak, UMPTN mah SPMB lah. 2 tahun di atas kita terakhir. Kurang UMPTN mah Lah dia aja UMPTN. Enggak Gimana bagi kita lagi kan juga namanya. Iya. 2007 saya. 2007 masih SPMB tuh. SPMB. 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 Apa UMPTN? SPMB. 2001 itu terakhir. Jangan kita sangkatan. SPMB. Geus lah. Udah. Orang lanjutin lah kalau. Ya pokoknya Ya berarti intinya itu lah. berarti tadi Sekarang apa namanya? Yang sekarang apa? SPMB.
SNBT sekarang. SNBT, pokoknya yang sekarang namanya SNBT Iya. aja. Berarti itu lu lulusannya SMBT. Orang lulus, dulu kan di korannya pengumumannya Oh. nggak kayak sekarang. Terus orang ngiluan polban. Keras aja. Ya, kita bener kita masih di koran. Tapi udah internet kalau 2007. Udah ada di internet. Oh, saya masih nyari koran dulu. Waktu itu Orang UPI awal ya. SPMB lulus, terus Monopoli. D3 Polban masuk, D3 Unpad kalau nggak salah. Dan pokoknya tilu kampus masuk gitu. Nah ternyata ya itu. Tapi kalau udah 3 Unpad kayaknya nggak pakai SBM. bukan tes kayak Tes biasa, Polban juga mandiri tes kan, juga, mandiri. Di 3 ngambil apa? Pokoknya Vkon, matematika. Masih eksak. Berarti aran. pokoknya mah lulus, tapi pas ketika di compare masalah biaya ya tetap di situ gitu. Akhirnya masuk ke situ. Di Unpad itu waktu itu kalau nggak salah cuma 3 ya, MIPA, Vkom sama fisip PAA sama PAP. Oh anjing Dan PAP. ketika orang masuk ke IPA itu ya kaget gitu. Kaget teh Hah, gitu. maksudnya kampusnya bodoh gitu ya. Kampusnya UPI itu bodoh. UPI. Dan ketika belajar gening saya jurusan fisika saya. Sampai orang beberapa kali nilai ujian UTS UAS 0. Dan dalam sejarah orang menang IPK paling kecil itu 1,1. Sama itu saya juga gitu dulu. 1,1 paling besar teh sebenarnya nepikeun ke tiluan lah Iya. gitu. Tapi nya berdasarkan pengalaman ternyata tidak harus pintar di kelas. Pintar aja mengajak ngobrol dosen. Nah, Saya dari nilai D itu bisa jadi B. Gara-gara ngobrol dan ngopi. bagus. Nah, tapi Kecerdasan interpersonal. ya, tapi ternyata kalau ngomongin masalah fisika, kalau kampus di pendidikan fisika itu terlalu tinggi ilmunya untuk kita ngajar di jenjang disdasmen. Gitu. Apa itu disdasmen? Ya pendidikan dasar dan menengah. Lodik das Dismen. Jadi lulusan fisika harus ngomongin melotok tentang rumus, turunan rumus gitu, formula dan lain sebagainya. Ngajar budak Tiba-tiba SMP. ngajar SD, ngajar SMP, IPA informasinya kita bisa baca gitu ya. Dan ya, jauh pisan gitu gapnya gitu. Dan akhirnya ya sudah, maksudnya bukannya ilmunya nggak bermanfaat ya gitu. Tapi pengetahuannya memang wawasannya lebih luas. Tapi ketika kita ngajar di bawah, yang kepakainya cuma berapa gitu. Tidak full lah. Nah, selama kuliah yang paling menyenangkan itu ternyata bukan pelajaran fisikanya, tapi pelajaran pendidikannya. Jadi kalau lihat ijazah saya, mata kuliah yang jurusannya pendidikan itu dapat A semua. Gitu. Tapi kalau ngomongin fisika C, D, C. Kurang D ayat 12 SKS. Jadi kesimpulannya masuk fisika itu sesuai minat nggak? Enggak, sesuai budget. Tidak sesuai minat, tidak sesuai budget. Berarti udah 2 kasus. Pertama ini dua-duanya tidak minat-minat amat sebenarnya. minat aman. Sudah, siapa lagi? Oke, next. Ya dirinya menanggapi langsung. Mana sih ngomong jadi mana ya? Sana. Oh. Kamu kan kuliah ya? Bang Diki kuliah. Neng, kuliah dan yang paling perlente. Iya, yang paling mewah jurusannya ini. Paling mewah. Lalu dari TK sampai kuliah pakai seragam. Iya. Baik. Oh benar. Jurusan IPDN. Oh iya, kan karena orang anak PNS dulunya ya. Jadi memang diarahinnya ke IPDN waktu dari SMA. Padahal dari SMP orang kuliah di tempat itu. Sekolah? Iya, enggak. Udah diniatin gitu. Oh. Kuliah di PDN. STPDN dulu. STPDN dulu. ya di STP Bandung. STP Bandung. Bukan STPDN. Oh emang dari SMP pengen Dari SMP pengen di pariwisata. Apa nama sekolahnya? STP Bandung. STP Bandung. STP Bandung. NHI. Kalau sekarang namanya Poltek Par NHI. Poltek NHI. Ya, terkenalnya NHI lah. Terus ada STP, ada apa? Ada NHI. Ada 2 kan kalau nggak salah. Dulu ada Akpar. STPB. Akpar. Akpar. Akpar NHI. Oh. Itu mah Akpar negeri NHI. sama swasta.
dengan STP Sama STP. di satu kampus yang Enggak, sama. beda. Oh, enggak. Dulu mah masih satu kampus. Dia kuliah sore gitu. Jadi kita balik mereka baru. Oh. Sekarang mah udah punya kampus sendiri. Iya. Ya, Itu Jurusannya adalah jurusannya adalah kitchen. kitchen. Oh, kitchen itu jurusan. Lain mana housekeeping ya? Enggak. Bukan hospitality. Niat orang dari SMP Oh, niat. itu pengen masuk Masuknya NHI kitchen. jurusan secara minat. Maksudnya kitchen? Pengennya. Oh, pengennya di kitchen. Pengennya di kitchen. Kenapa? Karena di SMP itu orang Ya kalau masa yang bagus nilainya tata boga. itu Wah kayaknya gini. Kuliah cari-cari informasi dari SMP tuh. Udah kuliah pas sampai SMA juga nggak ikut yang namanya UMPTN, SPM itu nggak ikut. Jadi intinya kuliah di situ atau nganggur gitu atau gap year gitu. Oh, iya. Ternyata pas di situ kan dikasih 2 pilihan ya. Pilihan pertamanya kitchen, keduanya yaitu room division namanya. Oh, itu tuh jurusan. Program studi jurusannya itu perhotelan. Oh, ya prodinya tuh. Oh, itu tuh jadi prodi. Bukannya sekarang mau udah disatuin ya? Kalau sekarang nggak tahu. Iya, di akademi di akpar kita, di akpar kampus kita tuh kan kitchen belajar, hospitality Itu belajar, kalau di sana room program division studi. belajar. Jadi Oh. jurusannya itu perhotelan. Perhotelan tuh ada administrasi hotel, ada 5 kalau nggak salah. Ada Oh, itu tadi dipecah, kitchen, dulu ada mah dipecah restoran. gitu ya. Oh, jadi subdivisi, jadi prodi. Ya, ya, ya. Nah, pilihan keduanya divisi kamar. Divisi kamar. Iya, room division. Jadi urusan housekeeping, front office, laundry gitu lah. Ya, ya, ya. Ya, itu kan lumayan karena orang tua juga tetap kekeh kudu ke STPDN. STPDN. Waktu itu nggak lama saya kuliah baru kasus mati itu jadi nomor. Oh, iya. 2003. iya kan itu setahun di situ baru lagi ada cerita. Padahal kan mungkin dari dulu cuman yang ke expose media yang tahun segitu lah. Tahun segitu ya, 2003 ya. Yang di jatah tuh bentuknya. Enggak yang di memang Yang di di kampusnya kampusnya kayak kan. gitu. Maksudnya Oh, kan yang orang di tua atasnya kan ada. orang tua kan alumni situ juga jadi tahu. Gitu. Akhirnya pas ikutan tes nggak masuk ke pilihan pertama yang kitchen. Masuknya ke yang divisi kamar gitu. Pas Enggak, tesnya memang tes pasar. enggak. Tesnya tuh kalau di sana tuh ada 5 macam tes. Apa? Jadi dari psikotes, tes pengetahuan umum yang gitu-gitulah. Wawancara aja 2 kali bahasa Indonesia bahasa Inggris. Sudah ada Sama- sih enggak yuk. Sama tes 5 menit lagi sudah ready. Master Chef gitu. Sama tes apa terakhir? Terakhirnya ya tes kesehatan. Ya tes kejujuran. Dari detektor. Oh, ternyata untuk masuk kuliah jurusan pariwisata perhotelan di NHI dulu ternyata prosesnya susah juga. Lumayan. Jadi kalau nggak salah satu banding 100 atau kalau nggak 80 100-an lah dulu. Lumayan ternyata Di tahun segitu ya. masuk divisi kitchen atau divisi kamar tuh ternyata tesnya susah juga. Sama kayak nyari kerja nih sekarang. Iya karena kan kampus kejuruan belum banyak waktu itu mah yang jurusan kayak gitu. Peminat Oh, banyak, vokasi. kampus sedikit ya. Termasuk ars Kebutuhan. tapi udah ada. Jadi Sudah ada STP. ketika waktu itu dia ada orang dari ars bagi-bagi brosur di kampus kayak gitu. Makanya tahu ars. Tapi zaman segitu ARS masih bagus. Terus bagus. Sekarang juga bagus sih. Sekarang bagus. Sekarang Ya, sih. sebenarnya. Buat kerjanya. Ini padahal pas diwawancara itu ditanya kalau nggak masuk pilihan yang pertama mau nggak, kalau yang kedua nggak mau. Kajian nganggur tadinya gitu. Akhirnya tapi itu juga karena dikasih tahu teman pas dilihat kan pakai papan pengumuman nggak ada di koran kalau kita mah pengumumannya harus datang ke kampus lihat di kayak mading gitu Iya. ditempel wah nggak ada balik berarti nganggur gitu. Ternyata kata teman ada tapi di jurusan ini ya daripada nganggur ya udahlah setahun gitu. Setahun dulu di jurusan ini, tahun depan ikutan lagi buat di jurusan yang dipengen. Ternyata ya keburu betah gitu. Udah keburu malas. Jadi cantik ya jadi betah. Ya kan ini pernah dibahas di TikTok ya. Oh nggak diposting ya yang gitu ya. Nggak diposting. Ya kalau cakep-cakep mah kata orang luar
Nah, kita juga pertama ngeliat tuh cakep-cakep, tiap hari ngeliat mah udah bosan. Iya. Ya kan dulu waktu zaman-zaman saya SMP, SMK lah. NHI itu kan wow Iya. banget gitu. Di Kota Bandung tuh NHI jurusan pariwisata perhotelan tuh mantap gitu. Itu mah pandangan orang luar. Waktu saya jadi masih orang luar juga ngeliat aja anjis gitu kan. Pas udah di dalam setahun 2 tahun. Tapi emang ini sih karena saya kosannya dekat NH, jadi kan ngeliat terus tuh. Iya. Pakai apa? Rok. Tuh kapan kosan sekarang? Dan sekarang. Oh kirain kosan zaman kuliah di sana aja. Dan sekarang kan kalau misalnya Kuliah Nangor kosan UPI ya. Aneh. Emang sengaja aja. Oh iya ada biar jauh. Biar naik damri. Gambus pakai damri. Iya emang pakai damri. Iya benar sih pakai damri Unpad. Nah udah. Jadi kalau ditanya Iya, itu lanjut. sesuai minat atau enggak, sebenarnya enggak sesuai amat juga ya. Sama. Iya, tapi meleset berarti itu. meleset tapi dikit lah. Masih tapi dikit. Masih di lingkup yang sama cuma beda subdivisi aja. Oke. Iya walaupun enggak kepake juga ya si jasanya. Oh ya, oke. Nah, Mungkin di Jawa Barat wae mah gitu. Satu-satunya lulusan anak yang ngajar matematika. manfaat itu jadi ilmu manfaat insya Allah. Nah, yuk next. Karena lu orang ngerokok lu. ya, Apa sih? Kenapa? Gara-gara lu ngerokok. langsung nembak. Ini dua-duanya sama aja, satu alma mater juga. Tapi beda jurusan. Beda jurusan. Tapi satu fakultas. Tapi satu fakultas. Siapa dulu? Yang lebih muda dulu lah. Wah, Sepuh. seniornya keluar aja. Setelah ini sepuh. Dia pas masuk udah seangkatan dosen dia. Satu alma mater, satu fakultas, oh junior duluan. Satu kosan. Satu kosan. Yuk, Bang Faris. Ya, kalau saya jurusan dulu kuliah tuh di Unpad, jurusan sastra Indonesia. Sastra Oke. Indonesia apa sastra bahasa Indonesia sih? Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Pokoknya jurusan yang kalau ditanya kuliah di mana, di Unpad. Oh, oke. Fakultas sastra. Kenapa? Kalau sekarang Jurusan sastra Indonesia. Pelan-pelan. sekarang Pelan-pelan. FIB ya sekarang. Kalau FIB. FIB dulu masih Ilmu sastra. budaya ya? Ilmu budaya. Dulu jokesnya dulu kayak gitu tuh. Kalau misalnya aja kuliah di mana Unpad, woi. Jadi makin kecil suaranya ya. Terakhir Masih sampai jurusan. Nah, lagi sastra Indonesia. Kenapa? Nah. Kenapa? Sebenarnya dulu sempat nggak mau kuliah gitu. Sempat nggak mau kuliah. Mau ini ya, Ini. jadi ustadznya. Ente dah. Jadi- Pesantren. Ente Ini jadi ada. dai cilik ya. Dagang. Dagang. Iya, ke Padang bisa tuh. Padahal Ya, tapi anehnya gini ya. Ini sebelum ke kuliah. Waktu itu kan sekolah tuh di MAN kan. Kalau di MAN kan ada 3 jurusan biasanya, IPA, IPS sama bahasa Arab. Ada 4 kalau kemarin tuh, bahasa Arab sama bahasa Jepang. Nah, pas kena kelas 2 kan baru masuk jurusan tuh kalau SMA dulu. Nah, di mana ada jurusan apa? Ada di mana orang gitu. madrasah anime Madrasahnya mana? Cuma ada kelasnya. Nippon. Karena waktu itu kerja sama Jepang kalau nggak salah si sekolah tuh. Nah pas pembagian jurusan kelas 1 naik kelas 2 itu orang ke Padang gitu. Nah karena di kelas 1 ini karena saya lulusan pesantren jadi ibaratnya bahasa Arabnya bagus gitu, nilai bahasa Arabnya bagus. Terus sama guru wali kelas saya ya udah weh dimasukin sastra ke bahasa Arab gitu di SMA-nya. Karena sayanya nggak ada gitu pas lagi pilihan jurusan. Ya udah, Jadi dipilihin gitu. dipilihin gitu. Ya enggak juga lah masuk gitu. yang gak pasrah gitu. Pas. Yang gue we. Nah, udah tuh di SMA 2 tahun di bahasa Arab, lulus kan. Nah, pas lulus sekolah itu ya tadinya kayaknya nggak kuliah deh. Pengen ya jualan gitu kan, kebetulan orang tua juga jualan kan, dagang gitu. Mendingan Dagang. cuman kayaknya kalau terus dipikir-pikir lagi wah ibaratnya
kayaknya ntar gue bego deh kalau nggak kuliah gitu. Gitu ibaratnya gitu. Ibarat kata nih ya. Ibarat kata nih ya. Kalau kuliah, kalau nggak kuliah bego nih gua. Udah di planning kan. Sebenarnya sih motivasinya Lucu. ke sana aja gitu ya. Apa? Cuman nggak tahu Bang. Pokoknya blank lah masalah kampus tuh cuma yang tahu UIN Ciputat sama UI karena rumah kan di Depok ya. Karena deket dua itu gitu. Nggak tahu tuh namanya Universitas Pajajaran yang paling UGM lah karena tante kan di situ juga. UGM tahunya. Nah, pas ikutlah SPMB. SPMB. Pas di SPMB itu ada senior saya, temennya kakak saya ini namanya Tata. Pokoknya Bandung lah orangnya gitu. Ibaratnya di sekolah tuh dimarahin mulu lah ibarat gitu deh. Dimarahin dulu. Ibarat kata gue dimarahin mulu dah. Tapi dia masuk Unpad gitu. Pas milih jurusan di SPMB, wah si Tata aja bisa masuk Unpad, kalau saya gua enggak gitu kan. Nah cari aja, pas nyari jurusan, Dia tolak ukurnya gitu ya orang kita aja bisa. Ibarat kata ini dia aja masuk, masa gue ya kagak gitu. dia translate bahasa Betawi seperti itu. Ini anak sastra Betawi. Sastra Betawi. Terus gimana? Surprise nanti. Ya udah memilih Unpad bahasa Indonesia. Itu juga nggak Itu pilihan 1. pilihan satu, Pilihan 2 pilihan dua tuh Sasa Sunda lagi. Vkom. Oh, Vkom. Anjing gitu kok. Vkom lagi tukang. Entah, Vkomnya tapi di Mula Warman. Oh. Dan orang tuh apa tuh Mula Warman tuh di mana gitu. Ternyata Kalimantan lah. Posisi lagi di Depok. Lagi di Depok sama tante kan Iya. dibilang kan tante saya nanya, emang ngambil apa? Unpad bahasa Indonesia. Satu lagi apa? Vkom di mana? Mula Warman. Mula Warman emang tahu itu di mana? Enggak. Itu di Kalimantan, kalau lolos gimana itu? Harus ke sana, enggak ada Gak usah dibawa, nggak jauh. Jauh. nggak ada keluarga sama sekali gitu. Oh iya. Untung dapetnya Unpad. Nah sebenarnya pas masuk Unpad juga itu saya daftar ulang itu terakhir tuh. Kalau nggak nelpon nggak akan Daftar nelpon. ulang. Nah, karena kan kita nggak tahu ya, nggak tahu ada pemberitahuan. Pengumuman atau apa ya? Pengumuman ada yang apa yang koran Koran. itu. Kita nggak tahu nih apa yang ada kabar atau kagak kan ya. Itu. Ada orang. Nggak, maksudnya pengumuman daftar ulangnya kapan gitu. Iya. Nah kalau nggak saya nggak inisiatif nelpon itu mungkin nggak akan kuliah gitu. Pas nelpon ternyata besok terakhir daftar ulang, makanya nomor Induk mahasiswa. mahasiswanya tuh paling terakhir kalau di angkatan saya tadi. gitu. Pilihan pertamanya itu emang ke sastra Indonesia. Indonesia. Kenapanya itu tadi cerita nggak? Saya lupa. Biar nggak bego-bego amat. Biar nggak bego-bego amat. Nggak, maksudnya Bukan bahasa kuliah. Kenapa Nggak ngambil kuliah. sastra Indonesia? Hah? Kenapa ngambil sastra Indonesia? karena kenapa milih? Kenapa Karena- pilihannya sastra Indonesia? Karena itu kali yang bisa ya. Maksudnya kayaknya gampang gitu. Ibarat kata kayak gampang nih. Memang berminat atau cuman karena kayaknya gampang nih. Gue sikat Iya, aja. sebenarnya nih. kayak Pak Oki juga. Karena nggak ngindarin matematik gitu. Gak suka-suka banget sama jurusannya, tapi yaudah kayak di sini masuk nih kayaknya gampang gitu. Nah, Kalau nggak suka matematik kan bisa ngambil kimia ya. nah. Bisa. Jadi sih kenapa ya? Kenapa nggak ngambil biologi? Biologi gitu. Nah, ini Ya. sih maksudnya ya lebih ternyata kalau misalnya dipikir-pikir emang kayaknya takdir juga ya ke bahasa gitu. Bahasa. Nah sekarang Dan pakai nggak kerjanya? Pakai sekarang. Bikin penerbitan Oh, iya. apa lu? Dia penguasa penerbitan kita. Penguasa penerbitan kita. Oke. Ya maksudnya itu sih. Seperti Cuman itu ceritanya. ya cuman pas kalau misalnya sastra Indonesia ternyata sekarang tuh kalau saya ngobrol ya sama dosen sama yang itu ternyata minatnya juga oke juga gitu. Ya, termasuk yang tinggi ya sekarang. Sekarang tuh anehnya tuh gitu, malah salah satu yang tinggi. Padahal Jangan-jangan Hah? sama kayak lu juga pemikirannya. bisa jadi. Biar nggak bego-bego amat gitu. Ya, biar gampang aja gitu. Biar gampang aja. Gitu. Yang penting Unpad. Karena kan sebenarnya di Unpad itu juga ada dua ini kan sebenarnya. Kalau
masuk. Zaman saya itu ada 2 apa? Jalur. Kalau udah masuk sastra itu, ini sebagai info ya, kalau yang mau masuk sastra atau FIB ngambil sastra Inggris atau sastra yang lain, biasanya itu ada 2 nanti penjurusannya di sastra. Misalnya masuk ke sastra Inggris atau sastra Indonesia itu ada linguistik dan sastra. 3 sekarang ada 3. Sekarang ada 3 ya, penerjemahan. Kajian budaya. Oh, ada kajian budaya. Kajian budaya, sastra, linguistik. Oh, nanti beda di mata kuliah dan beda peruntukannya lah ya. Jadi jurusannya Saya ngambilnya jurusan sastra. Oh, sastra. Makanya saya kuliahnya 7 tahun. Karena susah Susah. ternyata. Ternyata sastra juga susah. Susah sangat susah. Sebenarnya gampangan matematika ya. Iya. Kayaknya. ibarat kata nih ya. Matematika itu nah hati kau urang sih. Terus setengah tahun lulus. Enggak, masalah ada teman kosan jurusan tahun. jurusan Tulis matematik. tengah abad. Skripsinya cuma siapa sih Yosef 30 halaman. Iya, Yosef Dika. Matematik tuh skripsinya tipis-tipis 30 halaman, 40 halaman. Kalau sastra tuh 100, 200. Oke, next kita bahas Yosef ya berarti. Ternyata lulus jurusan. Skripsi gitu. 200, paling bro. 200. Lulus sama sawetika tuh. Orang genep ratus halaman, cok. Ya kan banyak lampiran, ya kan. Lu mah kan ini Kan apa? mana 8 tahun kuliah nih. Ente kalau 12,5 tahun. ente kan kalau misalnya pendidikan kan ada apa? Lampirannya banyak. Kalau sastra isi semua gitu 200 300 halaman teh. Isinya daging semua. Daging semua. Tapi 200 mah sama kayak skripsi orang lah. Skripsi orang ya hampir 200-an, 240 kan 240. Ya walaupun nggak tahu ya itu halaman 240 itu isinya apa, siapa, apa bukan gitu. Yang jurusan saya. Entahlah. Udah next terakhir. Next, masak Ayo. air, masak air. Senior, saya senior. Senior dari sastra Betawi. Aneh ya. Aneh. Anjir. Sama aja nih sama dia sebenarnya. Urusannya budget, Pak. Urusannya baca. Dia budget. Jadi sama lah, tadi udah diceritain kan gap year ya. 1 tahun. Kalau cita-cita sebenarnya udah sama dari SMP tuh ke seni rupa. Tapi nggak masuk tuh tahun pertama di seni murni kan. Ini seni murni. Gap year tahun kedua itu inilah letak kecerdasan orang. Cita-cita kan sebenarnya ke seni rupa, ya kan? 1 tahun D1 itu belajar IPA. Jadi Pak, yang disiksa soal latihan soal D1 sains itu saja tuh. sains. Alhasil disitulah saya mengasah kemampuan untuk bermain catur di satpam di teras kampus itu. Bukan kuliah D1 ya. D1 catur. Catur. Kursus catur. Pagi-pagi datang sama dia masuk kelas orang cicing main catur. Tuh. Tapi di tahun kedua itu sama si Mang Ubun ini 3 kampus tuh masuk. Jadi yang satu itu pertama kan pengumumannya tuh di DKV. DKV kenapa enggak? Karena berurusan sama seni rupa karena mahal. Orang mikir harus beli komputer, PC gitu. Ya. Wah, enggak ah. Komputer rokok. Terus waktu itu udah diminta SPP pertama kan, UKT pertama tuh ya waktu itu teh sekitar yang mau aja nama kan UKT Semesteran. semesteran itu sekitar 5,5 juta. Wah, mahal banget. Mahal deh. 2000 berapa? 2003. Waktu itu 2,5 juta. Iya. Wow. Terus yang kedua itu filsafat UGM Di mana tuh? di Tenas. Hmm. Yang kedua itu filsafat UGM masuk, tapi itu telat karena suratnya disumputkan gue murah. Suratnya disumputin. Oh, biar nggak ke ngambil. Jogja, iya biar nggak kesana. Yang terakhir baru Unpad sastra Prancis gitu. Ya karena kalau kita hitung-hitung murah-murahan, saya yang paling murah di situ. Karena SPP-nya 375. 307. Paling murah di situ. Jadi ngambillah sastra Prancis. Budget ini kan itu nan mahal orang. Iya, makanya saya nebengkor sama dia. Kayak nginep Bisa terus. terus. Itu sih sastra Prancis. Kalau minat seni rupanya sebenarnya masih dijalanin sih waktu zaman kuliah S1 masih sering gambar-gambar, sering motret gitu. Gambarnya biasanya bugil-bugil nih. Tentu saja. Biarnya.
tentu. Karena di situ ternyata di sastra dulu ya di Bugil fakultas tapi cowok ya. Anjing. Eta lebih di WC cowok. Biasa cowok. Dulu di fakultas sastra zaman orang itu hampir rata-rata memang yang tidak masuk seni rupa. Oh, di sastra itu. Ya, yang lukis blue stage kan ya, itu ada pelukis, ada banyak yang mau ke seni rupa tapi nggak lolos di seni murni rata-rata. Jadi kita mengembangkan minat kita tuh, bakat kita tuh di sastra tuh hidup lah gitu ya. Jadi waktu zaman orang sihnya ya termasuk musik gitu, terus nuansa berkeseniannya tuh tinggi banget lah waktu itu. Makanya milihnya sastra Prancis karena artistik kan, Prancis kan Jadi negaranya sambil dia berkarya sambil ngomong bahasa Prancis gitu. Itu bahasa Prancis tuh kan orang nggak tahu apa. Pada waktu milih jurusan kan yang penting nggak usah. Kan waktu itu kita sepakat negeri murah kan ya. Jangan ada sama Negeri murah. Ya mana murah negeri lah ada kumang, memang mahal kan. Ya udah negeri Unpad itu sastra Prancis karena ya saya ingat aja tante saya tuh dari sastra Prancis dulu. Ya udah sastra Prancis lah. Jadi nggak tahu itu belajar apa gitu. Pilihan kedua tuh apa ya? Enggak, itu pilihan terakhir lah, tentu saja itu pilihan terakhir. Pilihan pertama tuh udah nggak yakin karena kan si cita-citanya ke seni rupa. Iya. Jadi udah nggak ngaco kalau nggak salah mah hukum apa fikom lah gitu. Unpad atau UGM. Kalau UGM itu kenapa milih filsafat UGM sebenarnya sama gitu. Karena seni rupa jadi disuruh tes di mana-mana. Kebetulan kan keluarga juga ada di Jogja. Ikut UGM, jurusan mana ya? Filsafat menarik. Filsafat menarik. Tanpa tahu itu belajar apa gitu. Ya ternyata lolos. Ya. Tapi kan sekarang kalau ngelihat kayaknya bukan minat ke seni rupa gitu. Kalau dia tuh kayak lebih ke seni lupa. Karena pohon kan namanya. Seni lupa. Saya lupa. Saya pohon. Itu jalan aduh geus mareman cai can. Orang pohon. Gitu. Seni lupa. 42 menit. Sekian ya. Tips dan triknya mana? Aduh belum masih Di episode selanjutnya ada part 2. Part dua. Partu ya. Itu part 2 aja lah. Nanti lanjut. Berarti saya nutup di sini ya. Terus akhirnya minat ke seni rupa itu baru terlaksana di jenjang magister gitu, terus 2 baru masuk ke seni murni dan menjalani kehidupan sebagai pengajar sama ya perupa juga gitu setelah itu. Tapi kalau kepake enggaknya Seni sastra kepake banget gitu dari sisi menulis gitu kan, itu pastilah digeder ya, disiksa gitu masalah nulis, logika antara kalimat, pemilihan diksi. Sampai ini apa sampai aksen juga anak kalau ngomong Prancis banget. Ya gitu. anjing. aksennya Ratatouille. Anjing kalau anjing gitu kan Prancis. Ya. Ya itu sih yang menarik mah lebih ke kalau perkuliahan jujur sih orang dari semester 1 sampai semester 8 itu karena dulu mulai skripsi itu di semester 9 sampai semester 8 tuh masih ada kuliah penjurusannya sama jurusannya sama Bang Paris di sastra, ada linguistik kan, sastra linguistik. Kalau sekarang ada kajian budaya, dulu ambilnya sastra yang termasuk juga paling sulit. Terus namun jujur sih orang semester 1 sampai semester 8 tuh nggak tahu sih belajar apa lah, nggak nerap gitu ya kecuali mungkin menulis lah gitu yang masih nerap. Sisanya yang menikmati nuansa di fakultas itu yang kental banget. Yang nerap kan kayak bikin akun Kaskus pakai bahasa Prancis. Iya, itu salah satu fungsi. Salah satu fungsi. Jadi keren kan email saya. Gitu. Udah gitu aja lah. Oke. Ya gitu lah. Oke. Tungguin di part 2 ya, guys. Nanti kita lanjut ke part 2. Tag-nya langsung dah setelah ini. Langsung. Nanti kita nyobain, kita tanya lagi jurusan yang sesungguhnya diminati. Udah ya tadi. Udah. Tips dan triknya. Tips dan triknya aja. Oke, jadi terima kasih. Ini mau Kadima 42 menit kita cerita latar belakang kita sebelum ke intinya. Saking menariknya. Seru banget ini buat dibahas. Ya, Jadi sampai ketemu lagi.
langsung di part 2. Jadi masih bersama kita di obrolan tapi